Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Ulianerata. Hari ini saya akan menjelajahi topik dalam kajian hukum laut internasional, yaitu tentang landasan kontinen. Jadi landasan kontinen ini merujuk pada wilayah dasar laut yang merupakan kelanjutan geologis dari daratan suatu negara. Lebih dari sekedar fenomena geografis, landasan kontinen ini memiliki implikasi hukum dan ekonomi yang signifikan. Dimulai dari pengertian landasan kontinen. Jadi konsep ini menetapkan hak eksklusif suatu negara atas sumber daya alam di dasar laut mencakup minyak, gas, dan mineral. Penting untuk memahami bahwa landasan kontinen tidak hanya merupakan aspek geografis, tetapi juga suatu hak yang diakui dan diatur oleh hukum internasional. Setelah memahami konsep dasar, mari kita melangkah ke poin selanjutnya yang membahas tentang batas dan ukuran landasan kontinen. UNCLOS, Perjanjian Hukum Laut Internasional, mengatur batas dan lebar landasan kontinen hingga 200 mil laut. Parameter geografis seperti tepi kontinental dan batas laut tertentu menentukan bagaimana negara dapat mengklaim wilayah ini. Sekarang, mari kita telaah bagaimana landasan kontinen diatur dalam UNCLOS. Jadi UNCLOS adalah kerangka kerja yang mengakui dan menetapkan hak serta kewajiban negara-negara di laut, termasuk hak atas landasan kontinen. Ini memberikan panduan yang jelas tentang penentuan dan pengelolaan wilayah ini dalam konteks hukum internasional. Prosedur penentuan landasan kontinen juga merupakan aspek penting yang perlu kita pertimbangkan. Negara yang ingin menetapkan klaim harus mengikuti prosedur yang diatur dalam UNCLOS, yang melibatkan pengumpulan data ilmiah dan presentasi argumen yang kuat untuk mendukung klaim mereka. Kemudian, dalam menyusun klaim landasan kontinen, seringkali terjadi tumpang tindih antar negara, memunculkan konflik potensial. Untuk mengatasi ini, UNCLOS menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, seperti arbitrase internasional atau pengadilan laut. Ini menciptakan kerangka kerja hukum yang dapat meminimalkan risiko konflik dan memberikan solusi yang adil. Selanjutnya, kita akan melihat implikasi hukum dan ekonomi dari landasan kontinen ini sendiri. Jadi, hak suverenitas negara atas sumber daya alam di dasar laut dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan, mempengaruhi kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Sebagai ilustrasi praktis, mari kita eksplorasi studi kasus terkait landasan kontinen, seperti klaim di Laut Cina Selatan. Ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum laut internasional diterapkan dalam situasi dunia nyata. Jadi pada studi kasus ini, beberapa negara di wilayah ini seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan Malaysia telah menyampaikan klaim atas bagian-bagian dari laut ini berdasarkan landasan kontinen. Persaingan klaim ini menciptakan ketegangan regional dan menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik. Misalnya, Tiongkok mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan berdasarkan argumen sejarah dan landasan kontinen yang bertentangan dengan klaim dari negara-negara tetangga. Konflik ini menciptakan tantangan diplomatis dan keamanan yang membutuhkan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya, tantangan utama yang dihadapi negara-negara terkait landasan kontinen ini adalah persaingan untuk sumber daya alam. Keterbatasan sumber daya di daratan membuat negara-negara semakin fokus pada eksploitasi sumber daya di dasar laut. Persaingan ini dapat memicu konflik dan memerlukan regulasi yang kuat untuk memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan. Selain itu, isu-isu lingkungan laut menjadi semakin penting. Eksploitasi sumber daya alam di landasan kontinen dapat merusak ekosistem laut dan berdampak pada keberlanjutan lingkungan.
Negara-negara perlu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya memperhitungkan aspek ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan laut. Perubahan terkini dalam hukum laut internasional juga memengaruhi landasan kontinen. Misalnya, perubahan dalam interpretasi UNCLOS atau munculnya perjanjian baru dapat memodifikasi kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban terkait landasan kontinen. Negara-negara juga harus terus memantau dan menyesuaikan kebijakan mereka sesuai dengan perkembangan ini untuk memastikan konsistensi dengan hukum internasional. Dalam menghadapi tantangan ini, kerjasama internasional dan dialog antar negara menjadi kunci untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Kesepakatan dan norma baru mungkin diperlukan untuk mengatasi dinamika kompleks terkait landasan kontinen dalam konteks tantangan dan perubahan terkini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, terima kasih.